Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'd. Al-Quran adalah kitab suci yang pede. Ia berani mengakui kebenarannya dan mengakui kesalahan orang lain. Mungkin terkesan subjektif, namun begitulah Al-Quran, tidak takut benci atau dianggap tidak ramah. Padahal dalam kehidupan sehari-hari yang nyata ini, banyak orang-orang Islam yang harus jadi rekan kerja atau tetangga mereka yang beda agama. Maka kadang diksi-diksi PD Al-Quran jadi membuat orang Islam yang ramah takut dianggap tidak ramah. Namun begitulah Al-Quran, ia bukan buatan manusia, hingga tidak pernah khawatir dengan apa yang dipersepsikan oleh manusia. Sudah sewajarnya bila sebuah kebenaran percaya diri. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 26, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Ketika membahas tentang nyamuk yang dijadikan perumpamaan oleh Al-Quran, Al-Quran dengan tegas berani menyebut kata kafir dan fasik. Sedangkan orang-orang kafir akan berujar apa yang dihendaki oleh Tuhan dengan memilih hewan yang remeh sebagai contoh. Al-Ibris juz 1 halaman 9 juga berani dengan tegas menilai seseorang tersesat dan fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang tersesat sebab contoh-contoh tadi kecuali orang-orang fasik, yaitu orang-orang dari golongan pelanggar perjanjian, pemutus tali persaudaraan, dan pembuat kerusakan di muka bumi. Mereka lah golongan orang-orang yang kelak akan menyesal. Bisa dilihat pada Tafsir Ibris juz 1 halaman 9 sampai halaman 10. Atau bahkan vonis tercipta sebagai kafir diapa-apakan juga tidak akan bisa berubah jadi beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang yang sudah tercipta kafir itu diapa-apakan juga akan sama saja, dinasihati ataupun tidak pasti tidak akan mau beriman, sebab hatinya dan pendengarannya sudah tertutup. Al-Baqarah ayat 6-7 bisa dilihat pada Tafsir Ibris juz 1 halaman 5. Namun kadang istilah itu sebenarnya biasa saja. Hanya saja bagi manusia kata itu memiliki muatan sensitif sebab makna kata itu telah berkembang dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang memang kata-kata itu digunakan untuk menghujat, menghina, atau mengolok. Lalu dengan begitu apakah Islam tidak menghendaki hubungan baik antara manusia walaupun berbeda agama? Tentu tidak demikian. Perintah irhamu man fil ardi, yakni menyayangi sesama manusia penghuni bumi, tidak terbatas dengan sekat-sekat agama. Al-Quran juga tidak menganjurkan memanggil teman, tetangga, dan kolega yang kafir dengan sebutan kafir. Sebutan kafir dan kawan-kawannya bisa menjadi istilah dalam Al-Quran, tauhid, fikih, sedangkan dalam bersosial kita tidak perlu memakai istilah tersebut. Lagi pula dalam berteman, bertetangga, dan berkolega, tidak ada pentingnya membahas soal agama. Agama biar dibincangkan dalam tempatnya saja dan tidak diperbincangkan dalam sembarangan tempat. Namun misal seluruh dunia tidak menyukai kepedean Al-Quran,
itu tidak akan pernah membuat turun nilai Al-Quran, karena ketidaksukaan tidak akan pernah mempengaruhi nilai sebuah kebenaran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.